Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Kurang semangat. Ibu mau dengar lagi semangatnya. Mana semangatnya? Apa kabar hari ini? Oke, oke, semoga kita semua. Udah? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau kalian rapikan pakaian, rapikan tempat duduk, lihat sampah di sekitar, apa ada sampah. Yang laki-laki bajunya tolong nak dimasukkan ke dalam supaya rapi. Lihat ya, yang di sekitar kalian ada sampah atau tidak. Udah rapi? Udah siap? Siapa ketua kelasnya? Tolong dipimpin doanya nak. Doa dimulai. Hari ini siapa yang nggak hadir? Kenapa Iqbal tidak hadir? Sakit Iqbal ya. Sama-sama kita berdoa supaya Iqbal cepat sehat kembali dan bisa berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Udah, untuk selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian ya. Azami Asyauqi, Baladewa Putra Wira Trisna. Selanjutnya, untuk menumbuhkan cinta terhadap tanah air, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk anak-anak ibu untuk berdiri sebentar ya. Udah? Udah semuanya? Kita mulai ya. Dengar ya, sesuai lagu ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Dan kita sama-sama telah mendengarkan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu salah satu bentuk dari cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Berkat pahlawan juga, hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Udah, selanjutnya, kemarin kita telah belajar materi tentang gerak. Ada yang masih ingat apakah itu gerak? Apa itu gerak? Masih ingat? Apa itu gerak? Apa? Ya, gerak itu adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat. Oke, contohnya perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalkan apa dalam kehidupan sehari-hari? Berjalan. Kalau misalkan kursi, ini kan kursi, kita dorong, kita beri dorongan. Berpindah nggak? Kalau misalkan yang kita dorong berpindah nggak? Itulah yang dikatakan dengan Oke, mengerti ya? Udah, karena kita kemarin sudah belajar tentang gerak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita fisika tentang hukum 1 Newton. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini,
Yang pertama, peserta didik mampu memahami gerak dan interaksi antara benda-benda dalam alam semesta. Apa aja benda dalam alam semesta? Ada yang tahu? Apa aja benda yang ada dalam semesta? Apa? Yang keras suaranya? Apa lagi? Apa lagi? Apa? Kayu. Ya, oke. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan konsep inersia dengan memberikan contoh konkret ke dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, apa contohnya? Momen inersia dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernah lihat gasing? Pernah lihat gasing? Pernah main gasing? Tahu gasing kan? Udah. Habis itu misalkan begini, Ibu mau bertanya sama kalian. Misalkan kita naik satu kendaraan, misalkan mobil. Dah, kita berada di dalam mobil, ada sopir. Tiba-tiba dalam perjalanan, sopir itu ngerem mendadak. Apa yang akan terjadi? Ya, apa yang akan terjadi? Apa? Kita berpindah nggak? Kenapa bisa berpindah? Karena ada apa? Karena adanya sudah diberikan gaya sehingga kita kenapa? Ya, karena kita berpindah. Dah. Coba kita lihat ya video tentang hukum Newton 1. Perhatikan semuanya. Isaac Newton merupakan seorang fisikawan bangsa Inggris yang mencetuskan 3 hukum tetangga. Ketiganya dibagi menjadi hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Dalam video ini, kita akan membahas tentang 3 hukum Newton dan beberapa contoh aplikasinya. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Sudah diperhatikan semua videonya? Apa yang bisa kalian simpulkan dari kalian telah menonton video tadi? Rumus apa? Apa rumus tentang hukum Newton 1? Apa rumusnya? Sigma F sama dengan? Oke. Terus, tanpa kita sadari, dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat berpengaruh terhadap gaya. Kita perlu gaya nggak dalam melakukan kegiatan sehari-hari? Gaya apa saja yang terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari? Berjalan, oke. Kelompok itu? Apalagi selain berjalan? Bergerak. Apalagi? Apa? Makan. Makan butuh gaya? Butuh gaya makan? Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD kepada tiap-tiap kelompok. Kita pelajari sama-sama, nanti kalian isi ya. Nah, ambil dulu, nggak apa-apa. Ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya apa? Siswa dapat menjelaskan konsep inersia dengan memberikan contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Tahu kan contohnya ya kan? Apa momen inersia tadi dalam kehidupan sehari-hari? Kita tadi sudah banyak menyebutkan ya contoh-contohnya. Yang Ibu mau jelasin ke praktek langsung ya. Coba pinjam lah. Ini ada papan. Ini kita bilang sebagai mobil mainan, oke? Papan ditaruhkan di atas meja. Perhatikan semua papan ditaruhkan ke atas meja. Ada stopwatch. Ada HP nak?
Oke, ada stopwatch kan? Nanti kita dorong ini, apa benda ini di atas papan ini, apa yang akan terjadi? Jatuh. Kenapa bisa jatuh? Karena papannya licin. Terus letakkan papan licin di atas meja, letakkan mainan dorong dengan gaya yang berbeda-beda dan amati apa yang akan terjadi di tiap dorongan tersebut. Kemudian nanti ada analisis data berdasarkan hasil eksperimen apa yang dapat kalian simpulkan tentang hubungan antara gaya yang diberikan benda pada perubahan gerak. Dan nanti juga ada kesimpulan. Dan silakan dikerjakan. Benda lagi. Kalau misalkan kita ini taruh ini ke mana nih? Jatuh. Kenapa bisa jatuh? Kenapa nggak? Kenapa jatuhnya itu restorannya tetap? Kenapa ke sini? Kenapa nggak ke sini? Karena licin. Udah. Kalau misalkan kita kasih dorongannya, kita kasih kayaknya sedikit misalnya, jatuhnya kayak mana? Lambat, pelan. Kalau misalkan ibu kasih dorongannya lebih cepat, jatuhnya lebih cepat. Kalian ada stopwatch, ada kan? Nanti kalian hitung di stopwatch di tabelnya. Tolong nak kerjasamanya nak. Kalian hitung di stopwatch nanti, kalian hitung di stopwatch. Misalkan kalau kalian hitung, kalian ulangi sebanyak beberapa kali, nanti kalian hitung pakai stopwatch. Kalau misalkan lambat, berapa detik waktu yang diperlukan, dan kalaupun cepat, berapa detik waktu yang diperlukan. Dah, silakan dikerjakan dengan penuh hati-hati. Ya nak? Ini jawaban kalian waktu presentasi ke depan. Kalian pura-pura cari aja sekarang. Iya, lambat percobaan ke 1, kedua, dan ketiga 0,25 misalnya waktunya. Ini 0,21 detik ya, nanti bilang detik ya, detik 0, jawaban ini kan ya buat tabel gini. Apa ini cepat lambat, ini kan ada ditanyakan. Catat hasil pengamatan kalian pada tabel disediakan. Kalian kan udah ulangi percobaannya. Udah, misalnya 0, kalau cepat 0,5 misalkan 0, ini 4 dulu 4, 0,5, 0,6 detik, oke? Kalau misalkan lambat 0,20, 0,21, 0,22 detik juga. Nanti dibacakan hasil dari tabel yang kalian. Yang kita lagi tadi mana? Udah, kalian buat di tabel. Coba buat tabel. Buat tabel. Gini. Itulah tabel yang kalian buat. Ini kan yang mana? Oh ini berdasarkan hasil apa yang dapat kalian simpulkan tentang hubungan gaya yang diberikan pada gerak benda. Udah nggak sini? Ada apa? Hubungan hasil eksperimen. Gini. Udah siap semuanya? Kalau sudah siap, biar kita melakukan presentasi. Udah, kelompok mana udah siap? Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Udah. Untuk kelompok 1, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yaitu tujuan pengajaran dari konteks Indonesia dengan memberikan kebutuhan sehari-hari baik kami akan perkenalkan dulu dengan dari komunikasi dan dari kelompok kami ada Zahra, ada Aura, ada Lakia, ada Rama, ada baik. Saya akan membacakan bersama siswa mampu belajar dan beribu penjelasan untuk memenuhi hukum beton bersama. Ada itu yaitu ada mengambil data hasil internet dan kesimpulan dari hasil tersebut, yaitu seperti alat dan bahannya.
kereta mainan, yang kedua beban, misalnya contohnya buku, batu kecil, dan yang ketiga Dua, berikan contoh-contoh fenomena sehari-hari yang berhubungan dengan inersia. Tiga, bagaimana untuk satu menjelaskan fenomena-fenomena tersebut. Yang pertama, momen inersia adalah besaran yang menunjukkan ukuran kelembaman atau kecenderungan sebuah benda dalam mempertahankan keadaannya terhadap gerak rotasi. Yang kedua, seperti karpet dipukul dengan tongkat untuk menghilangkan partikel debu. Ketika pohon diguncang angin dengan kuat, beberapa daun akan gugur. Yang ketiga, kipas angin listrik terus bergerak selama beberapa waktu setelah listrik dimatikan. Yang keempat, permainan gasing. Kita berikan aplaus ya untuk kelompok 1 untuk hasil diskusinya sangat bagus. Udah, dilanjutkan untuk kelompok 2. Perwakilan 3 orang untuk kelompok 2. Dah silakan yang mau maju kelompok 4 dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri bernama Cut India Astari. Di samping saya Nama saya Nia Rahmadani, nama saya Sukamiyati. dan anggota kelompok kami ada Putri Pepia Fatma, Zofana Sinta Amelia, Bilkis Aulia. Jika kalian mengamati saat kalian mendorong kereta mainan di atas meja, maka ia akan bergerak, baik kalian mendorongnya maju atau mendorongnya ke belakang. Kedua, apa yang terjadi jika kalian mendorong kereta mainan dengan gaya yang lebih besar? Kereta mainan tersebut akan bergerak semakin cepat karena semakin besar gaya yang diberi. Kedua, apakah ada hubungan antara massa benda dengan kemudahan benda untuk mengubah geraknya? Ya, ada hubungannya, yaitu massa gravitasi yang dapat mengukur kemampuan suatu benda dalam menghasilkan gaya gravitasi. Jika berat atau massa benda tersebut ringan dengan kecepatan cepat, maka benda tersebut akan mudah bergerak, begitupun sebaliknya. Keempat, kesimpulan. Pertama, menjelaskan dengan kalimatmu sendiri apa yang dimaksud dengan inersia. Kedua, Dilanjutkan untuk kelompok 3. Kelompok 3, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. saya Muhammad Herdi. Di samping kanan saya ada dan tiba-tiba memberikan dorongan harga. Maka yang akan terjadi, benda tersebut akan berhenti secara otomatis karena tidak ada lagi gaya yang bekerja pada benda tersebut. Dua, eksperimen. Satu, letakkan lapangan di atas meja. Dua, letakkan mainan di atas papan. sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Hasil presentasinya sangat bagus dan memuaskan. Dilanjutkan untuk kelompok 2. Dilanjutkan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang LKPD fisika. 3. Kembali. Apa yang terjadi jika kalian tiba-tiba menghentikan dorongan kalian? Maka yang akan terjadi, benda tersebut akan berhenti secara otomatis karena tidak ada lagi gaya yang bekerja pada benda tersebut. Bangsa. Satu, letakkan papan licin di atas meja. Nomor 14. Dua, letakkan mainan di atas papan licin. Tiga, mainan kereta dorong dengan gaya yang berbeda dan apa yang terjadi. Kami sudah mencoba beberapa tes, yaitu dengan kecepatan 1,002 dan
0,44, 0,54, 0,34 dan yang lambat 0,20, 0,85, 0,73 dan 0,82. Kesimpulan. Sedikit sekali lagi biar kita lebih semangat lagi, oke? Dan ketawa buka mulut satu kali, ha. Ketawa buka mulut dua kali, ha ha. Ketawa buka mulut tiga kali, ketawa buka mulut empat kali, ketawa buka mulut lima kali, ketawa buka mulut tanpa suara. Dah, sekali lagi ya. Udah semangat ya, sekali lagi ya. Ketawa buka mulut satu kali, ketawa buka mulut dua kali, ketawa buka mulut tiga kali, ketawa buka mulut empat kali, ketawa buka mulut lima kali, ketawa buka mulut tanpa suara. Ada yang ketawa buka mulut tanpa suara? Kalau misalkan buka mulut tanpa suara itu ketawa bukan? Bukan? Itu bukan? Oke, apa dulu ya untuk kita semua ya, biar lebih semangat. Udah, dari pembelajaran kita hari ini, ada nggak yang ingin bertanya? Ada? Apa yang ingin ditanyakan? Oke, ada yang ingin menjawab? Ada? Diulangi nak, soalnya apa? Apa contoh lain dari Hukum Newton satu aja. Apa contoh lain penerapan hukum Newton 1 dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang tahu? Oke, bagus. Apes. Bagus jawabannya. Ada lagi? Ada lagi? Siapa lagi yang ingin jawab? Ada lagi? Tadi kata siapa namanya nak? Ya, kata Revan tadi. Perpindahan dari satu benda ke benda yang lain. Ada lagi contohnya penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Pernah lihat ayunan? Kalau misalkan didorong gimana ayunan itu? Bergerak nggak? Bergerak. Itu juga salah satu penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Dah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang ingin menyimpulkan? Bentar ya, satu-satu orang tunggu dulu ya. Dah, silakan nak. Kesimpulan hari ini adalah seperti menjelaskan tentang konsep inersia. Baik. Mampu merancang eksperimen sederhana. Ya. Seperti menunjukkan hukum Newton 1. Ya. Terus? Yang terakhir adalah menarik kesimpulan pada kita kerjakan. Ya, bagus. Apa lagi? Ada lagi yang bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan nak. Ya. Sama-sama kita telah mendengarkan kesimpulan dari pembelajaran hari ini tentang hukum Newton 1. Yang pertama tadi, kita dapat mengetahui fenomena-fenomena apa saja yang berkaitan dengan hukum Newton dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi sudah ada contohnya. Pertama apa tadi contohnya? Fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Apa fenomena hukum Newton tadi? Misalkan pohon, kalau misalkan diguncang angin, daunnya akan gugur nggak? Kenapa bisa gugur daunnya? Kenapa dia tidak mempertahankan kondisinya? Kenapa? Karena sudah ada pergerakan. Udah, ada kemudian ada satu ilmuwan lagi yang seorang ilmuwan yang menunjukkan
Kata ilmuwan itu benda diam akan tetap diam dan bergerak dengan kecepatan tetap, memiliki keadaan yang sama. Siapakah ilmuwan itu? Galileo. Dia mengemukakan pendapatnya pada tahun berapa? Ya, bagus. Nanti di materi selanjutnya kita akan belajar tentang hukum 2 Newton. Nanti kalian pelajari di rumah, dibaca-baca kembali apa itu hukum 2 Newton dan apakah ada kesamaan antara hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton. Dan apakah hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton yang menemukan dan mengembangkan ide gagasannya, apakah sama ilmuannya? Apakah ada kesamaannya? Belum tahu? Nanti dipelajari lagi di rumah. Bagi PR ya, dicatat ya. Dicatat ya, silakan dicatat. Apakah ada perbedaan? Dicatat ya. Apakah ada perbedaan dan hukum Newton 2? Sudah selesai dicatat PR-nya? Ya. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini, gimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menjelaskan? Coba satu orang dulu. Ibu nggak bisa mendengar kalau rame-rame. Siapa satu orang dulu? Bagaimanakah pembelajaran kita hari ini? Seru, apalagi selain seru? Menyenangkan. Ada lagi? Menambah ilmu. Ada lagi? Apa lagi? Ya, dapat mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Sebelum kita belajar hukum Newton 1, tadi kalian udah mengetahui apa itu hukum Newton? Setelah kita mempelajari, berarti kalian sudah mengetahui apa itu hukum Newton 1. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu rasa cukup sampai di sini. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah dan surah An-Nas. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, umur panjang, sehingga nanti ke depan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Amin. Udah, silakan dibaca doa. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal. Mungkin untuk hari ini Ya Bu. udah. Mungkin untuk hari ini hanya inilah pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang, Ibu mohon maaf. Wabillahi, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.